Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke. Gimana kabar kalian? Baik. Baik. Ya. Oke, alhamdulillah jika kalian semua sehat ya, baik-baik aja. Oke, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita berdoa dahulu ya, agar pembelajaran geografi dapat berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, sehingga dapat diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena geografi itu adalah ilmu yang membuat kita sadar ya, bahwa bumi juga harus dimengerti ya, termasuk kalian ya. Terus kita juga harus mengerti dan menjaga serta mensyukuri segala sesuatu yang ada di bumi. Karena dengan kita memelihara ciptaannya, itu berarti kita sudah memuliakan Sang Pencipta ya, sehingga kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat ya, amin. Oke, untuk ketua kelasnya Karisa, yuk pimpin kita berdoa. Iya Pak, mari kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, terima kasih Karisa sudah pimpin kita berdoa ya. Sebelumnya saya akan absen kehadiran dahulu ya. Saya akan panggil satu persatu nih. Alverio ada? Mana nih Alverio? Hadir. Hadir ya. Hadir. Oke, selanjutnya Amel. Ada Amel? Hadir. Arvin, ada Arvin? Hadir Pak. Oke, lalu Brennan, ada Brennan? Hadir Pak. Karisa? Hadir Pak. Oke, selanjutnya Denli, ada Denli? Hadir Pak. Oke, Dian? Hadir Pak. Oke, Elisa Natali? Hadir Pak. Lalu Gede Jonathan, ada Gede Jonathan? Kayaknya lagi sakit deh Pak, jadi lagi nggak bisa join tadi habis ngerjain soal. Oh, berarti Gede Jonathan sakit ya. Semoga Gede Jonathan lekas sembuh dan segera bisa bergabung dengan kita ya. Untuk kalian tetap jaga kesehatan agar bisa selalu mengikuti pembelajaran ya. Tasya, ada Tasya? Mana Tasya, ada nggak? Hadir Pak. Oke, lalu terakhir Zipandi, ada Zipandi? Ada Pak. Ada ya. Oh, Zipandi ada ya. Itu rambutnya gondrong sekali ya. Oke, ya. Berarti hanya Gede Jonathan ya tadi sakit ya, semuanya hadir. Oke, sepertinya kalian kurang semangat nih. Sebelum ke materi pembelajaran, kita stretching dulu ya, biar kita lebih santai dan belajar lebih semangat ya. Jadi kalian ikutin gerakan saya nih. Tangan kalian taruh di pundak seperti ini, coba. Ayo, ikutin saya. Tangan kalian taruh di pundak. Lalu sekarang kalian putar-putar ya, putar ke depan. Saya hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang putar kepala kalian ya, dari depan ke belakang seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup ya. Semoga kalian semakin semangat ya. Nah, hari ini kita akan lanjut materi litosfer ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai tektonisme ya, dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, jadi tektonisme itu adalah proses gerakan gerak bumi yang menyebabkan tinggi rendahnya permukaan bumi ya. Gerakan tektonisme itu bisa mempengaruhi permukaan bumi karena gerakan tersebut menimbulkan lipatan dan patahan. Dan minggu lalu juga sudah membahas tentang 3 macam pergerakan lempeng. Ada yang masih ingat nggak pergerakan lempeng apa aja? Pergerakan lempeng apa aja? Konvergen, divergen, dan transform. Iya, betul banget Karisa ya. Kasih jempol buat Karisa, coba jempolnya mana buat Karisa? Ya, jadi benar ya jawaban Karisa ya. Jadi ada 3 pergerakan lempeng, yaitu pergerakan divergen ya, ada konvergen, ada transform ya. Nah, itu pembahasan kita minggu lalu. Sekarang kita akan membahas mengenai vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan ya. Nah, di sini saya akan coba tampilkan PowerPoint-nya ya. Apakah sudah muncul di kalian? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai vulkanisme ya dan pengaruhnya terhadap kehidupan ya. Nah, jadi sebelum kita memulai, kalian harus tahu nih tujuan pembelajaran ini untuk apa sih gitu. Jadi setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, peserta didik atau kalian diharapkan dapat pertama itu mengagumi kebesaran Sang Pencipta ya.
dan mensyukuri ciptaannya. Lalu terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat ya. Karena nanti dalam pembelajaran ini kalian ada sesi diskusi ya, bahkan nanti ada pembagian kelompok, kalian berdiskusi dengan teman-temannya ya. Lalu yang kedua, memahami proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan ya. Nah, terus ketiga, menjelaskan manfaat dari letusan gunung api bagi kehidupan. Dan yang keempat, menemukan data dan informasi tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, di sini saya ingin bertanya sama kalian ya, apa itu vulkanisme? Ada yang tahu? Vulkanisme ya jelasnya gunung meletus aja. Oke, Zipandi, betul ya, gunung meletus ya. Yang lain, ada yang tahu? Karisa? Aktivitas gunung api. Iya, aktivitas gunung api. Ada lagi? Menurut saya vulkanisme itu adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang ada di bumi dan dia magmanya itu keluar menuju permukaan. Ya, betul ya Karisa ya. Vulkanisme itu segala sesuatu ya yang atau peristiwa yang berhubungan dengan magma ya yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi ya. Nah, jadi faktor utama pada gejala vulkanisme ini adalah magma ya. Nah, di sini lebih jelasnya saya akan menampilkan sebuah video ya, dan kalian harus perhatikan baik-baik ya. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Oke, setelah kalian menyaksikan video, saya kasih kesempatan nih untuk kalian menanggapi atau bertanya dari tayangan tersebut. Ada yang ingin menanggapi nggak? Atau bertanya gitu? Apa sih dampak negatif letusan gunung api, Pak? Dampak letusan gunung api. Ada yang bisa bantu saya jawab? Habitat hewan hilang, punah. Habitat hewan punah, ya betul ya. Oke, yang lain ada yang ingin tanyakan lagi? Pak, kenapa di Indonesia banyak sekali gunung berapi? Oke, kenapa di Indonesia banyak sekali gunung berapi ya? Jadi, ya itu pertanyaan yang bagus ya. Nah, Indonesia memang terkenal dengan jalur gunung api aktif ya, atau yang sering kita sebut itu dengan Ring of Fire ya. Indonesia banyak memiliki gunung-gunung karena lokasi Indonesia dilintasi oleh dua jalur pegunungan muda ya. Nah, selain itu juga Indonesia berada pada jalur pertemuan lempeng dunia sehingga banyak menghasilkan rangkaian gunung api. Indonesia menempati dua lapisan lempeng benua yang berbeda, yaitu lempeng benua Asia dan lempeng benua Australia yang ada di kawasan timur ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Pak, kalau letusan gunung berapi yang paling dahsyat itu ada di mana, Pak? Oke, letusan gunung api yang dahsyat ya. Oke, ini pertanyaan ini nggak akan saya jawab sekarang ya, karena pertanyaan ini sesuai dengan lembar kerja kalian. Nanti di situ kalian diskusikan, kalian buat kelompok ya. Nanti saya tentukan kelompoknya. Nah, ini saya buat kelompok ya. Muncul nggak di layar kalian? Nah, ini terkait pertanyaan Arvin tadi, letusan gunung apa sih yang terbesar atau terdahsyat ya? Nah, di sini ada lembar kerjanya juga. Jadi kalian cari ya, cari dan kumpulkan informasi berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan ya. Pahami untuk presentasi ya. Nah, nanti kalian presentasikan tiap kelompok ya oleh ketua kelompoknya, itu kurang lebih 10 menit ya. Nah, di sini juga saya kasih lembar penilaian ya. Nah, di sini saya harapkan kalian menilai secara bijak ya. Kalau memang temannya kalian presentasinya bagus ya, kalian beri nilai bagus ya. Oke, sudah paham kalian? Oke, kalian sekarang diskusikan dengan teman-temannya. Saya kasih waktu 25 menit. Sekarang coba presentasikan kelompok 1. Ya, Pak. Letusan Gunung Krakatau. Jadi Gunung Krakatau itu merupakan salah satu gunung berapi yang terkenal banget ya di dunia. Nah, gunung ini juga sudah tercatat mengalami beberapa erupsi di masa lalu. Salah satu erupsi Gunung Krakatau yang paling terkenal itu adalah pada tahun 1883. Erupsi ini merupakan erupsi yang terbesar hingga berpengaruh ke banyak negara di dunia kita, gitu Pak.
Oke, terima kasih untuk Karisa yang sudah mempresentasikan ya. Jadi benar ya, Gunung Krakatau itu merupakan salah satu gunung berapi yang terkenal di dunia ya. Oke, untuk Elisa dipersilakan ya. Jadi salah satu gunung api teraktif di Indonesia ini telah berkali-kali meletus sejak dulu hingga kini. Erupsi tahun 1872 misalnya disebut sebagai letusan terparah Gunung Merapi dalam sejarah modern. Dari namanya saja, Merapi sudah menyatakan identitasnya sebagai gunung api. Letusan Gunung Merapi tahun 2010 itu juga termasuk letusan mematikan. Setidaknya terkait dampak yang ditimbulkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 341 orang tewas. Wah, banyak banget. 368 orang dirawat di rumah sakit dan 61.154 orang dievakuasi. Itu banyak banget sih, parah sumpah. Salah satu orang yang menjadi korban meninggal dunia dalam letusan gunung 2010 itu adalah Raden Ngabehi Surakso Hargo atau lebih dikenal dengan nama Mbah Marijan. Sedih banget. Itu saja sih presentasi dari saya. Oke, jadi kesimpulannya itu kita setelah memahami mengenai vulkanisme, jadi vulkanisme itu adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma ya, yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi ya. Nah, terus setelah presentasi kalian, sekarang kalian jadi tahu ya mana letusan yang sangat dahsyat ya. Tadi kan ternyata Gunung Toba supervolcano ya. Oke, selanjutnya saya sudah buat soal ya melalui aplikasi Quizzes ya. Kalian kerjakan. Di situ ada soal tentang mengenai vulkanisme ya. Nah, di sini saya akan coba kirim atau saya share linknya ya. Nah, di sini ada soal vulkanisme ya, ada 20 pertanyaan ya. Jadi kalian coba kerjakan. Oke, sekarang kalian sudah bisa mulai join ya. Oke, kita mulai saja ya. Gimana kuisnya, susah nggak? Susah Pak, sedikit susah Pak. Sedikit susah ya? Ya, agak bingung sih Pak. Oke, dari hasil kuis itu bisa langsung nanti ada hasilnya ya. Nanti saya kirim lagi lewat melalui Google Classroom. Baik, nanti hasil diskusi kalian kalian kirim lagi ya ke Google Classroom. Oke, mungkin cukup ya pembelajaran hari ini karena waktunya sudah habis ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai seisme atau gempa bumi ya. Kalian tetap jaga diri ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa dulu ya. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ya, Karisa. Ya teman-teman, mari kita tutup pelajaran kita dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih buat Karisa yang sudah pimpin doa ya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya untuk kalian semua dan sampai jumpa minggu depan. Dah. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.